Saya minta sama Allah supaya bisa punya duit 4 triliun. Dikasih. Gak percaya. Mukanya gak meyakinkan dah. Mukanya gak meyakinkan dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif D. Ya teman-teman, ini ada video lama. Ini video lama lagi ya, terkait Pak Jaman mencari modal. Nah, saya katakan mencari modal karena ya apa ya, kalau misalkan dia bilang sesuatu yang berkaitan dengan agama gitu ya, berkaitan dengan agama, misalkan dia punya rumah tafis, ada apa gitu, ada dia mendirikan hotel syariah atau apa gitu ya. Sebenarnya tujuannya ya modal sebenarnya. Dan mungkin juga terkait dengan modal restorannya. Nah, sekarang teman-teman, ada sebuah video yang berkaitan dengan ujub mencari sedekah ya, dan mengatasnamakan agama sebenarnya. Nah, tapi teman-teman, ini video ini benar-benar apa ya, kayak sesuatu yang Yusuf Mansur ini mengatakan dia itu ingin sesuatu yang sangat besar. Tapi sebenarnya di balik video ini ada hikmah yang sebenarnya teman-teman ini harus bisa ngambil gitu. Atau misalkan teman-teman yang biasa dicari ngasih sedekah itu harus ngambil gitu ya. Walaupun ya pokoknya nanti kita lihat dulu video itu teman-teman. Yuk, check it out. Saya melihat, membaca, kemudian orang-orang mengatakan bahwa kalau kita nggak kaya, gimana kita bisa sedekah? Kalimat ini bisa betul, bisa nggak betul. Sebab untuk bisa sedekah gak perlu panjenengan nunggu kaya. Loh ya kan, tapi saya pengen sedekah duit itu loh Mas Ustad. Loh ya bisa. Gimana caranya? Banyak caranya. Saudara pengen punya rumah tahfiz di kampung halaman saudara, pengen bangun masjid. Nah, masa nungguin saudara kaya? Ya lama. Mukanya jauh, sama kaki jauh mukanya. Perlu ngelewatin leher dulu, perut dulu, pantat dulu, paha dulu. Masa kita nungguin sempurna? Ya kan? Nggak perlu. Sholat aja duha. Kalau sempat sholat duha. Sholat duha bisa di kereta loh. Tak percaya. Ya sholat aja sambil duduk, ambil wudhu, udah di kereta, udah wudhu gitu. Kita masuk kereta, sholat aja sambil duduk. Saya sering gitu. Ya tentu ada yang tidak sepakat, ya namanya gue fikih. Ada yang sepakat, ada yang enggak. Ya tapi kalau kita nggak begitu, nggak sholat nanti jadinya. Kan perlu disiasat itu. Perlu disiasat. Kecuali tinggalnya di daerah negara muslim, kapan aja gampang. Nah, kita kan tinggal di negara orang. Jangan demonstrasi juga. Kalau terlalu demonstrasi, tiba-tiba kita di kereta, ingin kan, mau sholat, pasang sejadah, ya jatuh juga ya. Keretanya cepet. Nah, pas sholat duha atau ya pas libur lah, ya kan? Pas libur. Atau kalau nggak bisa sholat duha di pagi hari, ya sholat malam lah. Nggak bisa sholat malam, sholat rada-rada malam. Ya sholat hajat itu loh sebelum tidur, ya kan. Terus doa sama Allah. Ya Allah, saya pengen punya rumah tahfiz, pengen bangun masjid. Subhanallah. Begitu mbak pulang, tiba-tiba di kampung sudah ada masjid gede banget. Padahal tadinya nggak ada tuh masjid. Dan gembira itu nggak apa-apa. Gembira itu tak apa. Jadi begitu mbak gembira, Masya Allah udah ada masjid. Ini kapan bangunnya? Oh kemarin ada orang kaya beli tanah di kampung, ternyata bukan buat dia, buat masjid ini. Kapan ini mulai bangunnya?
2 tahun setengah, Masya Allah. Itu saat dimana Mbak terus berdoa sama Allah. Yang gak usah bilang-bilang sama orang kapok. Wah, doaku tuh baik, gak usah bilang-bilang lah. Simpen aja buat diri kita. Tapi kita akhirnya tahu, ternyata kita kaya. Kita kaya. Mbak pengen punya anak yatim, berapa biji? Berapa anak? 10, mungkin bisa. Tapi kalau 1000, masa nungguin kaya? Gak perlu. Mulutnya aja yang kaya, telunjuknya aja yang kaya. Saya minta sama Allah supaya bisa punya duit 4 triliun. Dikasih, ya gak percaya. Mukanya gak meyakinkan kan? Saya minta 4 triliun, saya gambar tuh di Antv saat itu. Siapa yang suka lihat Antv ketika di tanah air? Sempet nggak ngelihat saya ngegambar saat 4 triliun? Allah nanya sama saya. Oh, nontonnya di YouTube ya? Ya emang saya buka pesantren tuh di YouTube. Lagi bikin pesantren al-Yutubiyah al-Islamiyah. Itu yang saya katakan kepada Allah, saya butuh 4 triliun. Alhamdulillah. Allah kan nanya sama saya, buat apa sih? Ya dialog itu loh, dialog antara hamba sama Khaliknya. Ya seperti situlah dialog sama Allah. Yang pulang Allah. Kan kita dialog toh. Ya nggak mungkin juga Allah jawab nanti aja. Ya enggak lah, tapi kan ada hati, ya bisikan ke hati, kertek hati, itu Allah bicara. Atau tiba-tiba SMS nyuruh pulang, atau kira-kira nanti ada apa, itu Allah bicaranya banyak. Allah nanya sama saya, buat apa sih? Terus saya bilang, saya pengen bikin rumah tahfiz ya Allah. Berapa biji? Ya 1000 lah. Dikasihnya 4000 loh. Subhanallah. Minta 1000 dikasih 4000. Loh, saya pede. Kenapa pede? Saya ini Abdullah. Nah, bukannya Ustaz Yusuf. Itu dia Abdullah. Ya Abdullah itu artinya hamba Allah. Aku, kowe, situ, panjenengan, gitu ya. Kabeh semua, panjenengan sedoyo, gitu ya. Itu ya hamba Allah semuanya lah. Hamba Allah itu bahasa Qur'annya Abdullah, hamba Allah. Lah kalau sudah Abdullah, ngapain jadi bingung? Kira-kira saudara dikasih tahu sama raja, kamu pergi ke desa. Apa yang kamu bicarakan, itulah pembicaraanku. Apa yang kamu putuskan, itulah keputusanku. Apa yang kamu mau berikan, itulah pemberianku. Kira-kira pede nggak saudara? Datang ke desa. Desa, butuh apa? Itu. Butuh ini, udah siap, nanti besok dikirim. Maka itu adalah titah raja. Itu adalah kalimat raja. Kita ini Abdullah. Harusnya apapun yang kita ucapkan, itu kekuatan Allah. Wih, serem. Asik. Asli keren banget. Keren. 4.000 dikasih. Oke, itu teman-teman videonya. Nah teman-teman, dari video itu ya kita bisa melihat ya, pertama yang bisa kita ambil hikmahnya itu, yaitu ketika Yusuf Mansur mengatakan bahwasanya dia pingin uang 4 triliun. Banyak katanya di situ ada yang menyaksikan. Nah tapi orang di sana menjawab ya pernyataan Yusuf Mansur karena wajahnya nggak pantasnya itu dia wajah sedekah. Nah ini mungkin kayak semacam apa ya, naluri atau memang pandangan yang sudah sewajarnya, terus kemudian masuk ke dalam pikiran, terus diucapkan gitu sama ibu-ibu ini. Jadi wajah Yusuf Mansur itu wajah sedekah gitu, bukan wajah triliunan gitu ya. Jadi lebih cocok menjadi tukang mengumpulkan sedekah gitu ya, tapi uangnya dikemanakan. Itu celetuk itu, kadang-kadang memang kita harus berpikir, oh apa memang benar ya gitu ya. Yusuf Mansur itu seperti itu, harusnya pada saat itu ibu-ibu itu harusnya mikir ya, oh ini muka-muka sedekah gitu ya, bukan muka-muka pengusaha. Jadi kalau misalkan muka-muka sedekah ini
ya nggak boleh sebenarnya mengumpulkan sedekah gitu ya, karena muka-muka sedekah ya muka-muka yang harus disedekahi, bukan sebagai pengumpul sedekah gitu ya. Oleh sebab itu, pandangan kita atau misalkan pandangan saya berpikir jangan-jangan secara naluriah ini orang itu tidak percaya dengan Yusuf Mansur gitu ya, tentang bagaimana dia itu mengumpulkan sedekah itu gitu, sehingga disebut sebagai muka sedekah gitu ya. Nah, terus poin kedua, di sana ketika Yusuf Mansur mengklaim bahwasanya dirinya sekarang sudah memiliki 4.000 rumah tahfiz, karena ini masih lama dan video barunya ada di beberapa tempat dan saya punya videonya. Dia Yusuf Mansur ini mengatakan bahwasanya dia punya 9.000 rumah tahfiz. Dan saya pernah investigasi dan mungkin akan investigasi lagi bahkan yang dekat sumber dia gitu. Ketika saya investigasi itu boro-boro ya 4.000 gitu, apalagi yang sekarang dia katakan 9.000 rumah tahfiz yang dia miliki, terus 1.400 lebih yang berkaitan dengan yang menggunakan nama darurat itu. Saya cari ya di kabupaten itu susah sekali nyarinya gitu ya. Nah, ada juga rumah tahfiz yang dulunya rumah tahfiz yang kurang laku itu depan, ini mencolok sekali teman-teman, itu depan kampus UIN ya, Universitas Negeri Islam Syarif Hidayatullah di Ciputat ya. Kalau terkenalnya orang itu dulu itu UIN Jakarta, walaupun itu di Ciputat ya teman-teman. Nah, itu teman-teman yang ada yang mudah dicari itu, yang mencolok kalau misalkan orang-orang bilang itu nyolok mata melek gitu ya. Jadi ya mencolok mata yang benar-benar sedang melihat gitu ya. Itu kelihatan sekali. Jadi menurut saya wajar sekali kalau misalkan kita mencarinya aja susah, karena mungkin ya, apakah mungkin rumah-rumah tahfiz itu sudah beralih fungsi gitu menjadi tempat bisnis? Ya ini pertanyaan aja. Nah, saya mencoba cari misalkan kayak di Cirebon, malah katanya ya tadinya cuma ikut-ikutan gitu ya, terus sekarang udah nggak ada. Terus saya pernah cari di Majalengka, malah nggak ada sama sekali. Ini Jawa Barat ya, kenapa saya fokus ke Jawa Barat dulu? Ya karena Jawa Barat itu kan apa ya, orang terkenal itu lebih religius gitu, lebih mudah menerima yang berkaitan dengan Islam. Tapi nggak ada ya teman-teman, susah, bukan nggak ada ya, susah nyarinya. Dan itu kalaupun memang ada, itu biasanya ada hubungan perjanjian sesuatu gitu, yang tadinya rumah tahfiz itu memang sudah ada, atau seorang bos yang ingin mengamalkan jariah gitu ya, ingin punya amal jariah, terus kemudian kerjasama dengan Yusuf Mansur ini, terus kemudian ditelantarkan. Itu juga menurut informasi ada, tapi bukan punya Yusuf Mansur ya teman-teman. Nah, kemudian ketika kita melihat perkataan Yusuf Mansur ini menurut saya ini tidak lebih daripada Yusuf Mansur ingin merayu orang pada saat itu, kalau kalian masih belum kaya, masih ya pas-pasan. Kalau di situ kan posisinya TKW. Kalau TKW itu ya mohon maaf ya, minimal dia itu pegang uang lah. Kalau misalnya gajinya 10 juta atau 15 juta, ya biasanya mereka pegang uang itu ya 5 jutaan gitu ya di rekeningnya. Minimal ya misalkan sebelum habis bulan masih tersisa 3 juta minimalnya gitu, karena ada yang ditransfer ke kampungnya gitu ya. Nah, menurut saya itu adalah pancingan Yusuf Mansur, ingin orang-orang yang datang ke sana selain udah bayar registrasi, terus selain disuruh ikut program-program Yusuf Mansur yang terkait dengan ya mungkin pipeline dan lain-lain, itu disuruh sedekah. Jadi menurut saya Yusuf Mansur itu pada saat itu memang pingin nguras uang jamaah gitu ya teman-teman. Nah, hasilnya mana ketika orang-orang ini sudah mengumpulkan uang? Ya saya nggak tahu hasilnya kemana. Rumah tahfiz yang dia janjikan itu ya benar-benar daluran aja milik Yusuf Mansur gitu ya, bukan milik umat. Kenapa saya katakan seperti itu? Ya kroninya yang menguasai, karena datang ke sana juga bayar gitu ya. Yang gratisan itu cuma untuk mancing-mancing orang biar di sini ada rumah tahfiz gratis, ada model subsidi silang atau apa kayak gitu. Tujuannya adalah ya biar seolah-olah itu benar-benar mengamalkan apa ya, sedekah-sedekah itu gitu ya. Padahal itu kayak semacam
pancingan buat orang-orang untuk sedekah di sana, dan mungkin sedekahnya juga jumlahnya miliaran. Kalau dibanding orang yang gratisan di sana, itu nggak akan pernah sebanding. Misalkan yang gratisnya cuma 2% atau 3%, itu kan cuma nilainya berapa. Nah, sementara kalau dari uang sedekah jumlahnya sangat besar. Terus kemudian teman-teman yang udah pasti ya, kemudian orang-orang yang misalkan ya Darul Quran itu bayarnya kan mahal sekali, masuknya aja bisa puluhan juta. Bahkan saya melihat di Drive itu di tahun yang lalu kalau nggak salah sekitar ya masuknya 60 jutaan gitu ya. Ini baru biaya awal aja gitu. Jadi kalau misalkan kita pikir, loh kok masuk ke sana bayar mahal, terus ada yang gratis di sini tapi masih minta sedekah, wajar nggak sih gitu ya? Ya nggak wajar sebenarnya teman-teman. Artinya dalam artian kalau memang itu subsidi silang, harusnya nggak minta sedekah lagi gitu ya teman-teman. Kalau misalkan itu memang dari uang sedekah, harusnya biayanya bisa lebih murah. Nah yang parahnya lagi, karyawan-karyawannya ada yang keluar di sana, ada banyak yang bercerita, ada yang mengaku teman-teman bahasa diperlakukan tidak layak ya dengan uang sebesar itu yang masuk tapi gajinya sangat kecil. Itu menurut informasi itu ya teman-teman. Walaupun ya kita pegang buktinya gitu, dan begitulah teman-teman. Ini kenapa saya perlihatkan video ini, karena ini ada kaitannya dengan video selanjutnya. Artinya adalah video ini berkaitan dengan semacam apa ya, saya bilang halu atau bilang stand up comedy, tapi itu ya lebih mirip halu. Stand up comedy ya tapi lucu gitu ya teman-teman. Ya sudahlah, nanti kita bahas video selanjutnya yang berkaitan dengan video ini teman-teman. Sampai di sini, jangan lupa share dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.